Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita juga telah melaksanakan sholat sunat. Tentunya kita punya harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita pada subuh hari ini, sehingga wadingi mancadi sabak atau salama alinu salama akhirat insyaallah ta'ala. Nah, hadirin yang kami muliakan, bertaubat itu wajib hukumnya bagi semua dosa. Betuan kupura kimap pagi dosa, wajib hukumnya kita bertaubat. Karena itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman, niscaya anda beruntung. Jadi salah satu manfaatnya berupa itu bertaubat, supaya kita mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan apa yang kita dapatkan kalau kita bertaubat? Kita bisa mendapatkan keberuntungan dunia, keberuntungan akhirat. Keberuntungan dunia, Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita, manusia senang dengan kita, dan kita insya Allah nanti di akhirat Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, hadirin yang kami muliakan, ternyata dosa itu tidak selamanya harus juga ada yang disertai dengan taubat, karena ada juga berupa amalan-amalan itu yang dapat menghapus dosa. Nah, cuma dosa-dosa kecil. Saya kasih contoh hadirin, ada hadis dari Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan ikhlas mengerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Para ulama kita membahas hadis ini, menjelaskan hadis ini bahwa puasa ternyata dapat menjadi pengampun dosa, tapi ada 3 syaratnya. Yang pertama, shoma imanan. Orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan diampuni dosanya karena dia berpuasa karena iman. Maksudnya karena iman, kita percaya maka dari puasa perintahan Allah Ta'ala sehingga kita lakukan, baru diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita puasa karena diet, bukan karena iman, tidak diampuni dosanya. Itu tanda Allah Ta'ala. Demi namanya lo mau comolat dan sinai mau puasa diet itu kurangnya, makanya tidak diampuni karena bukan gara-gara iman. Dan juga kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau kita berpuasa itu perhatikan juga sunat-sunat puasa. Seperti contohnya kita makan sahur, jangan kita tidak makan sahur. Makan sahur juga itu sebaiknya hampir piimsak orang, cawe piimsak atau napa makan sahur. Jangan jam 2 makan sahur.
artinya cocok matosa, tapi sebenarnya sunnahnya makan sahur itu ya kurang lebih 10 menit lah baru imsak, itu selesai makan karena bentuk hati-hati. Tapi si di moto ni makan sahur, ternyata makan sahur mandre tangga bani. Itu. Kemudian sunnatnya juga yang perlu kita perhatikan, cepat kita berbuka puasa kalau sudah azan orang. Itu sunnah. Apakah kita makan kurma, makan pisang hijau, minum air putih baru kita sholat. Jangan mengatakan sebentar saya berbuka, nanti sudah sholat apa namanya, sholat maghrib. Itu berbeda dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau diampuni dosa, termasuk juga banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak kita berdoa ketika kita berpuasa. Karena kenapa? Rasulullah banyak doanya, karena dia tahu bahwa kalau kita berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa ta. Termasuk kita mengaji kita juga. Jangan selalu banyak tidur. Ada mengatakan itu naumus shaimu ibadah, puasanya orang yang tidur kalau berpuasa itu termasuk juga ibadah. Ternyata itu katanya hadis-hadis dhaif yang mengeluarkan hadis itu tukang tidur yang mengeluarkan itu hadis. Maka dia rutin rona tu puasa pak kasih dia pak patin rongi pada nama itadu. Nah ini yang perlu kita pahami. Nah terutama mengaji, hadirin yang kami muliakan, ambillah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, jangan kita lalu cepat kalau mengaji usahakan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Usahakan kalau mengaji cari tempat-tempat yang baik. Saya mohon maaf, bapak-bapak yang sementara mengaji, kalau orang ceramah jangan dulu mengajilah. Anda tidak menghargai penceramah namanya itu. Juga kalau orang ceramah Anda mengaji, itu sudah kabur itu anuta. Seharusnya Al-Quran itu kita baca dengan penuh hati tak itu menghadapi Al-Quran. Dia nama semangat itu ni mangkalingan tu ni pacarama desi sanagaga tololongan. Saya mohon maaf ini bukan menyinggung, tapi langsung kasih tahu supaya Anda bisa merasa. Apa aku singgung itu tak cek deh, bahasa juga orang tidak percaya. Kemudian termasuk ada yang mengganggu kita. Karena banyak juga ini saya lihat orang kita puasa selalu mengganggu. Kalau ada yang mengganggu kita, katakan ini shaim, saya ini berpuasa, kita ini berpuasa. Puasa itu hadirin yang kami mulakan, jangan cuma makanan, minuman, melakukan hubungan intim yang dijaga, tapi termasuk tingkah laku dan perbuatan kita itu hati-hati ki. Rasulullah mengatakan rubba shaim laisa min asyam illa jual atas. Tidak ada yang banyak orang yang berpuasa tidak ada pahala didapat. Kenapa? Karena dia tidak menjaga mulutnya, tidak menjaga pandangannya. Jadi papuasa mana ngilan roleta. Ini shaim, saya ini berpuasa. Kemudian termasuk juga bersedekah, salat tarawih dan lain sebagainya. Itulah sunnah-sunnahnya. Jadi orang-orang yang diampuni dosanya itu ketika dia berpuasa karena dia iman dan mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Kemudian wahtisaban. Apa artinya wahtisaban? Ikhlas berpuasa karena Allah. Jadi kalau dia tidak ikhlas berpuasa bukan karena Allah, juga tidak diterima puasanya. Ada pengantin baru dia berpuasa, malu karena mertuanya puasa dan lima puasa itu bukan karena Allah, tidak diampuni dosanya. Kemudian yang terakhir, dalam hadis ini kata ulama kita bahwa ternyata puasa itu pengampun dosa, tapi dosa-dosa kecil yang diampuni. Makanya kalau kita berpuasa hindari dosa-dosa besar, bertaubatlah dari dosa-dosa besar sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian hadis yang kedua juga dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, ada yang mengartikan barang siapa yang beribadah atau salat tarawih pada malam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Salat tarawih memang itu pada hakikatnya kalau kita baca literatur Islam itu ternyata memang 3 macam itu.
3 macam sholat tarawih. Ada yang memang sholat tarawih dalam 8 rakaat, karena Nabi Muhammad pertama itu kan 3 hari juga dulu 8 rakaat. Nabi Muhammad itu sholat tarawih memang 8 rakaat itu. Kemudian sholat witirnya 3 rakaat. Tapi persoalannya Nabi Muhammad SAW sholat tarawih itu 8 rakaat, panjang sekali bacaannya. Bukan inna atoina kul huwallahu baca rakaat pertama rakaat kedua, tapi panjang bacaannya. Makanya itu imam di sini kalau bisa sampai 8 rakaat itu palampir memang dibacanya. Ada nama punculan ada di ayat 2 ayat panjang bacaannya itu. Karena Rasulullah itu yang mau ambil 8 rakaat seperti itu. Pada zamannya Umar bin Khattab, Utsman, Ali dan lain sebagainya itu, karena panjang sekali bacaannya sholat tarawih, banyak yang mengeluh, kurangi bacaannya, ditambah rakaatnya menjadi 20 rakaat. Seperti itu. Jadi dia itu gak salah pada cocok itu. Ya misalnya dia nak tarawih. Itu. Kemudian di Madinah ternyata 36 rakaat sholat tarawihnya orang, karena diperpendek lagi bacaannya. Nah, diperpendek lagi bacanya 36 rakaat, kemudian salat witirnya 3 rakaat. Dan terkhusus salat witir ini, salat witir itu yang 2 rakaat itu sunnat as-sab'i namanya, bukan salat sunnah witir. Jadi kumaha itu 2 rakaat natala kan itu yang masyhur itu, yang terkenal kita lakukan di Pinrang ini atau di tempat-tempat di Indonesia itu biasanya 2 rakaat dulu baru 1 rakaat. Itu saudara-saudara kita dari Muhammadiyah dan lain sebagainya biasa langsung 3. Yang dilakukan di Masjid Agung ini kan 2 rakaat dulu baru 1 rakaat. 2 rakaatnya itu jangan kita mengatakan sallu salatal witri rakaat ini, karena yang dinamakan itu bilangan, yang dinamakan salat witir bilangan ganjil. Yang dinamakan salat witir adalah bilangan ganjil. Nah 2 itu tajam. Makanya salat sunat sab'i namanya. As-sab'i pakai ain. Salat sunat bilangan genap. Nanti itu rakaat yang terakhir itu baru kita mengatakan salat witir, karena ini menurut bilangan ganjil. Itu yang perlu kita ingat. Kemudian kami muliakan yang jelasnya, tidak usah kita perdebatkan ini. Mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati. Yang jelasnya yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya perbuatan, tapi hati kita yang dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati malah dan itu pun Allah ta'ala tuh 8 rakaat, 20 rakaat, insya Allah mudah-mudahan Allah menilai kita sebagai yang mana yang paling khusyuk. Kemudian termasuk yang menyebabkan diampuni dosa-dosa ini hadis dari Abu Hurairah lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman bahwa betul ada malam Lailatul Qadar, kemudian dia ikhlas beramal karena Allah, maka Allah lagi mengampuni dosa-dosa kita. Muncullah persoalan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu katanya sudah tidak ada lagi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kan Lailatul Qadar itu kan malam turunnya Al-Qur'an katanya. Kan sudah tidak ada nabi dituruni ala wahyu. Tapi ternyata pendapat yang paling sahih, walaupun Nabi Muhammad Al-Qur'an sudah tidak turun lagi, Lailatul Qadar masih ada setiap tahun turun sebagai rahmat bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kita tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar, yang pertama terjadi pada bulan Ramadan. Tidak ada Lailatul Qadar pada bulan Syawal. Tidak ada Lailatul Qadar pada bulan Sya'ban, khusus pada bulan Ramadan. Kemudian setelah bulan Ramadan hadir, setelah di bulan Ramadan kita mencari Lailatul Qadar itu pada malam 10 terakhir. Makanya dalam satu hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim dari Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru
al-awakhiru min Ramadan ahyal laila wa iqaza ahlahu wajadda wa syadda mi'zarah. Apa kata beliau? Apa kata Aisyah? Bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada malam 10 terakhir dia menghidupkan malamnya itu. Maksudnya dia menghidupkan malamnya, semakin rajin dia beribadah. Bahkan dia membangunkan seluruh keluarganya. Nataddu ni anakna, nataddu ni benena untuk melaksanakan ibadah. Masa pajak tahajud ni mengaji ni, pokoknya banyak pekerjaannya. Apa tujuannya? Karena ternyata malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 terakhir. Inilah yang menjadi persoalan di kalangan umat Islam. Pede melo capu ramala, pede capu itu toko masigi. Semakin malas kita beribadah. Padahal seharusnya semakin hampir habis bulan Ramadan harus kita semakin giat untuk beribadah. Nah, setelah 10 terakhir bulan Ramadan, ternyata kita diperintahkan mencari Lailatul Qadar pada bilangan ganjil. Mana bilangan ganjil? Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Itu. Setelah bilangan ganjil, banyak ulama yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Akan tetapi Pak, saya ingatkan sekali lagi bahwa tidak ada kesepakatan oleh para ulama tentang terjadinya Lailatul Qadar, kapan terjadinya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan ternyata pendapat itu kapan terjadinya Lailatul Qadar ada 40 pendapat kapan terjadinya Lailatul Qadar. Maka jangan kita terlena malam 27 baru kita muncul di masjid. Jangan malam 27 baru kita beribadah. Jangan sampai malam 21 laba ni napa ki mubah aku masih gie laba gitu. Nah, inilah yang perlu kita ingat. Nah, jadi yang jelasnya hadirin yang kami muliakan, di salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadhanu," apabila telah datang bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannati," dibukalah pintu-pintu surga, "wa gullikat abwabul nar," dan dikuncilah pintu-pintu neraka, "wa suffidatis syayatin," kemudian dibelenggulah setan-setan. Apa maksudnya hadis ini Pak? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dipenjara atau dibelenggu. Karena ada orang yang bertanya, "Ustaz, kan setan sudah dipenjara, sudah dibelenggu tangannya, tidak ada lagi yang mengganggu orang. Kenapa masih banyak orang yang tidak sholat tarawih? Kenapa masih banyak orang yang tidak puasa? Siapa yang mengganggu mereka?" Jawabannya adalah dirinya sendiri yang mengganggu dirinya. Nah, sebab itu Pak wadiki kedo salah, bukan hanya gangguan setan, tapi termasuk gangguan hawa nafsu kita sendiri. Kita sudah kan Allah bisa karena biasa, terbiasa nih. Dia cuma puasa sehingga namun dia gak setan apa ganggu, dia cuma puasa. Jadi sebagai kesimpulan dalam ceramah ini, kita semuanya bukan nabi. Pada kibu paatan pun Allah Ta'ala tentunya sehebat apapun orang pasti kita punya kekurangan. Sebodoh apapun seorang itu pasti dia punya kelebihan dan pasti punya punya kelebihan dan punya amal ibadah. Karena itu sebaik-baik orang yang beriman adalah orang yang mau mengakui kesalahannya dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa apapun yang telah kita lakukan, sekecil apapun dosanya, kita harus bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang ingin bahagia di dunia, ingin selamat di dunia, ingin bahagia di akhirat, dimasukkan surga, dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita lalu banyak dosa. Makanya dalam kitab Irsyadul Ibad itu pengarangnya mengatakan ayat yang paling bahaya dalam Al-Quran itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang banyak kebaikannya, maka dia akan dia akan mendapatkan kebaikan. Barang siapa yang banyak kejahatannya, banyak dosanya, maka dia akan dibalas dengan kesalahannya. Karena itu hadirin yang kami muliakan, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita ini bukan nabi yang terlepas dari dosa, tetapi kalau kita bertaubat,
maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita, sehingga insya Allah kelak di akhirat kita bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, apa yang telah saya sampaikan ini Bapak sulit untuk kita lakukan kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sulit kita akan realisasikan tentang namanya taubat. Karena itu mari kita sama-sama meminta kepada Allah supaya nariki petunjuk bari selamat kini selamat di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.